Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arga Dadya, NLP 7411030049. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data terdistribusi. Pokok bahasanya, pada ini ada pendahuluan tipe basis data distribusi, arsitektur, penyimpanan datanya, manajemen katalog, query terdistribusi, join pada DBMS, optimasi query, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem distribusi, dan distributed recovery. Tujuan belajar ini agar dapat memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, menganalisis struktur basis data distribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem distribusi, memahami query, join dan optimasi query pada DBMS distribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem distribusi. Pendahuluan, pada basis data distribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data distribusi adalah independent data distribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data terdistribusi atau mengikut. Pemakaian dapat menuliskan transaksi yang sistem mengubah data pada beberapa tempat. Tipe data terdistribusi. Terdapat dua tipe data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Ini gambar yang merupakan tipe data distribusi heterogen. Arsitektur basis data distribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu client server dan collaboration server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan proses server, dan juga sebuah proses klien dapat mengirimkan query pada sebarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data untuk mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur menjadi populer adalah implementasinya relatif sederhana, mesin server yang mahal hingga utilitasnya tidak berpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis. Pada saat menulis aplikasi, klien server perlu diingat batasan antara klien dan server, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada suatu waktu, mengikat berapa pesan yang dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server ini digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data menjalankan transaksi data lokal bekerja mengeksekusi data pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data ke data pada server lain, sistem akan membagikan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan jadi query asal. Penyimpanannya, relasi disimpan pada beberapa tempat. Masa relasi disimpan pada remote set mengakibatkan biaya melewati pesan. Untuk menguranginya, sumber-sumber relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragment tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi dibagi menjadi relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada berbagai tempat. Terdapat dua macam fragmen, yaitu horizontal dan vertikal. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Kesan relasi dapat direplika pada satu tempat atau lebih. Ini contoh replika. Motivasi untuk replika itu meningkatkan ketersediaan data. Jika kopi lokal dari relasi tidak tersedia, maka tidak tertunggu saluran komunikasi gagal. Evaluasi query lebih cepat, itu juga menyebabkan untuk mereplika. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadikan sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi disimpan ke beberapa tempat dan disimpan. Fragmentasi horizontal, mengumpul dengan rating kurang dari kurang lebih dari sama dengan 5 pada token, maka dihitung 9 pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, SID rating pada Shanghai, SNAME dan X pada Tokyo. Replikasi, silo dikopikan pada kedua tempat.
Join pada DBMS terdistribusi. Contoh menyimpan 500 halaman Sailor dan proses punya 1000 halaman Reverser. Semi join. Dan ini ditunjukkan mengurangi jumlah tuple reverse yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyek pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reverse penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem distribusi menggunakan pendekatan biaya. Berbeda optimasi query pada sistem distribusi pada sistem tersentralisasi. Biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otonomi tempat lokal diperhatikan menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi tasking dapat dilakukan dengan cara synchronous replication dan asynchronous replication. Synchronous replication. Dua teknik menjamin terjadi nilai yang sama dengan copy. Lakukan voting. Dan yang kedua itu adalah read any read all. Synchronous replication. Lanjutannya pemilihan yang teknik synchronous replication menentukan tempat mana yang terpilih untuk setting. Biaya pada synchronous replication ada sebagai berikut. Seberasi di bawah komit harus dilihat pengunciannya pada semua kopi dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote set dan sementara menunggu respon bagi kunci lain. Jika tempat gagal transaksi tidak dapat komit sampai transaksi kembali. Meskipun terjadi gagal, kami harus mengikuti komit protokol karena alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Mereka harus waspada kopi yang keluar dari synchronization untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan yaitu primary dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terdapat pada berapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari suatu user menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah menjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini banyak digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set replication. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragment ke relasi ini. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana mengubah primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dengan dalam dua langkah. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasi primary set replication dan menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diimplementasi selama langkah capture dan propaganda copy sekunder selama langkah apply. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture itu log atau yang digunakan untuk kancing data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis, hadis harus menghapus perubahan ke subscript yang dihentikan dalam si prosedur capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibagikan. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tapi harus memahami detail dari properti log. Proses apply pada tempat sekunder secara berdetik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dan primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh temper atau memakai. Replika dapat dipandang lebih relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pada material yang mengenai sebuah relasi. Log-based capture ditambah apply yang terbentuk akan memakan nilai pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambahkan application drive dan apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses.
Backing pada sistem distribusi untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat dengan cara substrukturalisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Distributed lock detection. Setiap tempat menangani lock wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak berbentuk siklus seperti pada gambar 76 berikut ini. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, hierarchy, dan timeout. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut: terjadi kegagalan yang baru. Jika substansi pada satu yang berbeda semua atau tidak ada yang harus commit. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, bagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambahkan pada lock. To pass commit to PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinat pengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat maksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim sebuah pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator mendapat pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke subordinat. Sebaliknya, masa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort or commit, mendapatkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ke koordinat menulis rekaman log n, setelah itu mendapatkan semua data setelah satu gram pada suatu tempat. Jika kita punya rekaman log commit ada suatu transaksi T tapi tidak memiliki rekaman n, maka harus redo or undo T. Jika tempat ini adalah koordinat T, tetap kirimkan pesan commit atau abort jika subordinat sampai pesan. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tapi tidak commit or abort, tempat ini ada subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menentukan status T, kemudian menulis rekaman log atau commit abort, redo, undo T, dan menulis rekaman log n. Jika tidak menyediakan rekaman log untuk T secara sepihak, akan abort dan undo T. Dapat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat memilih yes, tidak dapat memutuskan apa commit atau abort T sampai koordinat pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote set tidak merespon selama protokol untuk transaksi baik atau gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut subordinat tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok semua koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melakukan suatu transaksi. Sebagai koordinator menerima semua ACK, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log, commit atau abort, jika kode kembali maka akan abort. Latihan soal. Apa keuntungan DBMS distribusi dibandingkan dengan tersentralisasi? Pada distribusi itu data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan membuat distribusi transparan. Pada basis data ini, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan pada distribusi transparansi otomatis di mana tidak ada perbedaan antara transaksi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalani kesepakatan undang DBMS sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian, maka DBMS tersentralisasi. Gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Ini untuk yang client server dan ini collaboration server. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktif dan konsep harus gambarkan atur manajemen transaksi berbeda konsep atau transaksi tersebut. Bentuknya seperti ini. Jadi akan dipecah servernya. Definisikan fragmentasi dan replikasi
dalam hal dimana data tersimpan. Fragmentasi dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, horizontal dan vertikal. Replikasi berarti kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi bereplikasi pada satu atau lebih tempat. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Sinkronus itu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data transparan ke pemakai. Kalau yang sinkronus itu kopi dari semua relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan kalau ada sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Definisikan distribusi data independen. Distribusi data independen adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read all implementasi pada replikasi sinkronus? Voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi suatu objek. Did any read all, penulisan lebih lambat dan membacanya lebih cepat daripada yang voting. Teknik ini menggunakan pada sinkronus replication. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Isu utama dalam implementasi replication adalah membentukkan beberapa banyak perubahan ke primary copy di perubahan ke copy sekunder. Perubahan biasanya diperlukan dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Mengimplementasikan langkah capture. Capture diimplementasikan dalam 1-2 pendekatan, yaitu long base capture dan procedural capture. Di proses apply pada tempat sekunder, setiap reader mengikuti perubahan data ke CDT dan primary dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai. Replikasi dapat dibanding lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika tersebut jadi replikasi dari perubahan pandangan mantan sebuah relasi. Apa perbedaan antara log base dan proseduran untuk capture? Log base capture yaitu digunakan untuk membangkitkan CDT. Jika ini dikerjakan, kita log terakhir ditulis kerdis harus menghapus kesubsekian yang dihentikan transaksi. Prosedur capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragmen dan direplikasi, setiap partisi memerlukan nama global yang unik dan disebut relation name. Manajemen katalog distribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.